berpikir positif nanti akan membangun kesan positif, dan kesan positif ini seringkali nanti akan sangat terkait dengan proses baik kesehatan fisik maupun psikis. Kekeruhan dalam hati ini banyak hal penyebabnya ya. Ada nah, ego ini sekali lagi hal yang paling harus dia atasi, karena ketika seseorang itu egois sudah kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM, top lagunya pasti infonya. Jumpa kembali bersama saya Dani Damara, tentunya dalam irama Live Talk bersama Inner Motivation, di mana 1 jam ke depan akan hadir untuk membersamai pendengar dimanapun berada dengan tema-tema menarik yang akan kita hadirkan pada malam hari ini ya, tepat di hari Rabu di 2 Juli 2025, di mana di studio sudah kedatangan narasumber ya. Ini ada Bapak Dr. Andes Pram Prasetya Ahmad MM. Selamat malam untuk Pak Pram. Selamat malam Mas Dani. Oke, siap. Nah, mungkin sebelum masuk kita ke tema pada malam hari ini, Pak Pram mungkin bisa disapa terlebih dahulu nih Pak Pram untuk para pendengar kita di mana aja berada. Monggo Pak Pram. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara BIM bersama Inner Motivation. Semoga para pendengar dalam kondisi yang sehat, yang bersemangat dan terus siap menghadapi tantangan kehidupan. Kebetulan ini kan harian ya Mas Dani dan juga para pendengar, ini kan banyak hari liburnya ya. Liburan, jadi masih ada libur. Terus aja himbauan untuk terus mencermati, mengawasi dan mengarahkan anak-anak para siswa menjadi hal yang penting. Jangan sampai nanti hari libur kurang pengawasan, kurang perhatian sehingga mungkin jadi anak-anak kita jadi berlebihan di dalam penggunaan gadget ya. Padahal apa yang dilihat, yang ditonton belum tentu kita bisa mengawasinya. Oleh karenanya di masa liburan terus tetap Bapak Ibu orang tua tetap berkesempatan mengingatkan, mencermati apa yang anak-anak kita lakukan, karena ini sangat terkait dengan masa depan. Kenapa ini penting saya sampaikan ya Mas Dani dan juga para pendengar, karena memang kalau saya ikuti terkait juga dengan utamanya perkembangan judi online yang ada di negeri kita ini sudah pada posisi yang istilahnya orang bilang ini adalah darurat kondisi darurat, karena sudah 3 tahun ini kita kecepatan kenaiknya luar biasa, baik terkait dengan omsetnya ya sudah hampir mendekati angka 1 triliun itu ya omsetnya. Nah, juga yang menarik adalah dari laporan PPATK itu adalah pesertanya, utamanya dari para siswa dan mahasiswa. Ini yang luar biasa. Peningkatan jumlahnya, kalau tidak keliru data yang masih sekitar setahun yang lalu ya, itu di angka 200-an ribu, sekarang sudah hampir 1 jutaan. Artinya ini menjadi hal yang harus dicermati, dan beberapa kasus yang kebetulan kalau saya itu yang namanya orang tua yang mengeluhkan anaknya judi online itu dia hanya di rumah, namun bahkan di pondok. Jadi di pondok saja mereka terpapar judi online, sehingga ketika kan nggak ada judi online kok ya kaya nggak ada. Itu pasti dibuat untuk kalah gitu ya. Makanya ya hutang menjadi beban orang tua. Bahkan beberapa orang tua cerita kalau terpaksa harus membelah tanahnya untuk menutupi hutang-hutang putranya. Oleh karenanya Bapak Ibu para pendengar, utama yang masih punya putra-putri, cermati penggunaan gadget anak-anak kita, dan dengan kita terus mengawasi, semoga kita terus bisa mengarahkan, karena kitalah yang akan mengarahkan anak-anak kita, namun sesungguhnya kita sedang mengarahkan kepada sang generasi penerus kita. Demikian Mas Dani. Terima kasih Pak Pram. Jadi meskipun musim libur, tapi pengawasan terhadap anak tidak libur seperti itu. Tidak libur, betul sekali. Harus diawasi seperti itu. Iya. Oke, nah tema kita pada malam hari ini, ini sangat
luar biasa sekali Pak Pram, berpikir positif. Oke. Nah, untuk pendengar yang ingin bertanya-tanya nih bisa lewat WhatsApp kita di 081392696815 atau mau telepon juga bisa di 0275321446. Nah, Pak Pram, mungkin bisa disampaikan latar belakang untuk mengambil tema berpikir positif ini. Monggo, Pak. Baik. Para pendengar Irama yang berbahagia, ada beberapa latar belakang yang menjadi landasan kenapa saya mengangkat tema ini. Yang pertama begini, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang berpikir positif ya, itu bukan semata-mata itu mewarnai pikiran kita, namun sesungguhnya di dalam sistem tubuh. Jadi kalau kita memahami sistem tubuh itu ada aliran darah, ada jaringan saraf, namun juga ada jaringan energi. Nah, ketika seseorang ini mampu berpikir positif, maka sistem jaringan energinya pun juga positif. Oleh karenanya berpikir positif nanti akan membangun kesan positif, dan kesan positif ini seringkali nanti akan sangat terkait dengan proses baik kesehatan fisik maupun psikis. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa seringkali orang mengatakan berpikir positif itu sesuatu yang sederhana gitu kan. Betul, udahlah yang penting positif thinking saja. Yang kayak apa? Oleh karenanya sebenarnya bukan sederhana, bahkan saya mengatakan penuh perjuangannya. Kalau kita ingin menjaga agar kita ini berpositif itu ternyata butuh perjuangan. Godanya banyak, nanti kita uraikan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa di era yang seperti sekarang ini ya. Sekarang ini kan era yang luar biasa. Pertama, penggunaan gadget yang sudah tidak sangat masif gitu ya. Kemudian juga munculnya generasi strawberry, generasi Z dan sebagainya. Tapi yang jelas juga munculnya beberapa kenaikan yang cukup signifikan untuk beberapa penyakit yang terkait dengan otak, yaitu antara demensia umpamanya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara tentang positive thinking, maka ini juga menjadi hal yang di era seperti sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat perlu gitu ya, baik dalam rangka kita menjaga kemampuan kita untuk membeli kesehatan mental yang bagus ya, karena yang namanya kesehatan mental, sehat secara jiwa ini kan menjadi hal yang harus kita upayakan. Oleh karenanya memahami berpikir positif, pengertiannya, lalu caranya, tahapannya seperti itu di era yang seperti sekarang ini penting. Utamanya juga karena kemampuan berpositif ini akan sangat terkait dengan motivasi ya. Jadi kalau seseorang ini mampu menjaga di dalam pikirannya berpikir berorientasi yang positif, maka itu akan signifikan dengan motivasi. Artinya apa? Artinya kalau ada seseorang yang dia terjebak dalam kondisi sedang drop gitu ya, lalu untuk move on, maka kekuatan untuk segera move on, bangkit ini sangat ditentukan dari kemampuan dia menjaga pikiran-pikiran positifnya. Artinya berpikir positif itu juga jadi energi ya, ketika kita harus berhadapan banyak hal, ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita dalam kebuntuan di mencari solusi, ketika kita harus menghadapi tantangan yang tidak kecil itu. Oleh karenanya berpikir positif itu bukan kondisi saat itu ya, on the spot, namun berpikir positif adalah skill, keterampilan yang harus dijaga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bukan hal yang sederhana. Jadi kalau kita mengatakan berpikir positif itu sesungguhnya itu skill, keterampilan. Bagaimana itu muncul? Tentu saja harus dilatih, harus diasah gitu, yang tidak serta merta gitu. Makanya kan kalimat kalau kayak gini kamu berpikir positif saja, nggak sederhana itu. Karena tadi ya, di sana ada tahapan-tahapan, ada perjuangan yang tidak kecil. Nah, ini Mas Dani dan juga para pendengar, latar belakang kenapa kita angkat materi malam hari ini, yaitu berpikir positif atau positive thinking. Oke, luar biasa sekali ini. Untuk para pendengar, diingatkan lagi untuk yang mau menyatu bersama ya, bisa lewat WhatsApp kita di 081392696815. Nah, untuk pengertian berpikir positif sendiri nih Pak Pram, seperti apa? Baik. Para pendengar Irami yang berbahagia, tadi saya sudah sampaikan bahwa berpikir positif adalah satu skill sesungguhnya. Maka ini menjadi suatu bentuk skill atau kemudian menjadi sikap mental yang berfokus pada sisi yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah skill yang ada dalam jiwa kita, yaitu sikap mental di mana kita berfokus pada sisi yang baik. Istilah yang baik ini terhadap peristiwa
terhadap orang, terhadap situasi, dan yang penting lagi adalah serta berharap yang baik juga. Artinya di sini ada konsep ketika kita melihat, mencermati, namun juga ada konsep terkait dengan harapannya. Jadi berpikir positif sekali lagi adalah skill sesungguhnya, keterampilan jiwa, keterampilan di dalam diri kita untuk kita fokus. Jadi fokus artinya apa? Kita bisa abaikan yang lainnya. Ya harus fokus ya. Fokus, konsentrasi sudah kita bahas kemarin. Kalau kita sudah bisa fokus dan konsentrasi, maka kita bisa abaikan. Kenapa? Karena kita fokus konsentrasi dari sisi baik. Untuk apa? Untuk tujuan maupun harapan yang positif. Nah itu apa? Pengertian itu banyak ragam pengertian dari para pakar. Saya mengambil yang itu. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak. Jadi berpikir positif merupakan sebuah skill keterampilan jiwa ya, itu sikap mental. Nah untuk manfaat sendiri nih Pak, apakah manfaat berpikir positif ini apa saja? Ya, ini cukup banyak. Para pendengar yang berbahagia, karena ini merupakan satu skill, satu keterampilan yang harus diasah, maka manfaatnya cukup banyak. Yang pertama adalah kalau kita mampu atau memiliki skill berpikir positif ya, maka kita akan bisa fokus terhadap solusi ya, terhadap solusi. Kadang-kadang mohon maaf umpamanya kita sedang berapat berembuk gitu kan. Kalau kemudian pengendali kegiatan itu tidak menjaga kepikiran positif, tadi sudah kita sampaikan, pikiran positif pasti terkait dengan fokus gitu kan, kemudian melihat sisi positif dan berharap. Nah kalau ini menjadi panduan, tentu saja kajian pembahasan itu jadi cepat. Tapi kalau tidak kan bahasa Jawa gladra gitu kan. Kemana-mana. Kenapa? Karena orientasi tadi nggak muncul. Jadi kalau kita mampu memiliki skill berpikir positif, insya Allah kita ini fokus ketika bicara tentang solusi. Yang kedua adalah bahwa kemampuan berpikir positif itu juga menjadikan seseorang itu memiliki optimisme yang tinggi. Artinya dia yakin pada harapan. Kenapa? Karena kalau kita keyakinan pada harapan ini lemah gitu kan, maka bukan saja berpengaruh pada motivasi, berpengaruh pada pencapaian target, namun juga ini akan menjadikan kualitas jiwa itu semakin rentan ya, semakin rentan. Artinya mudah goyah gitu kan, mudah fatalis dan sebagainya. Oleh karenanya mengasah berpikir positif itu juga akan menjadikan kita ini memiliki optimisme. Nah, orang-orang yang optimis ini ketika dia mengendalikan, ketika dia memimpin, ketika dia mengarahkan, yang diarahkan itu ya yakin gitu kan. Lah kalau seorang memimpin kok dia optimisnya minim gitu kan, lah yang ngikutin nanti kayak apa gitu ya. Ini mau dikerjain gimana yang merintah nggak yakin gitu. Nah, jadi optimisme ini tidak semata untuk diri sendiri ya. Jadi optimisme yang kemudian itu ditunjukkan di dalam suatu action pasti itu akan berpengaruh. Nah, ini adalah hal yang bisa dimunculkan dari konteks berpikir positif. Nah, ada lagi yang sekarang ini juga ini sebenarnya kajiannya tersendiri nih, yaitu apa? Bahwa berpikir positif itu adalah satu skill yang bisa menjadikan seseorang ini mampu mengelola stres gitu ya. Atau kemudian dalam kondisi yang paling ekstrim ya, yang paling negatif umpamanya, kemampuan berpikir positif ini juga mencegah seseorang untuk tidak mudah dapat induksi dari luar, mudah dipengaruhi gitu kan. Kan mohon maaf kalau maunya Mas Dani melihat atau mungkin bersama-sama teman melihat suatu konser gitu kan, kalau sang penyanyi ini bisa membawakan lagu dengan dengan penjiwaan, kita terpengaruh tidak? Pasti terpengaruh kan. Nah, kalau sekedar pengaruhnya hanya seperti itu, tidak masalah kan, mungkin orang jadi histeris dan, tapi kemudian kalau pengaruhnya ke arah yang negatif gitu kan. Makanya dalam konteks ini dari beberapa kasus, kalau saya bicara saya mencermati atau membantu kasus-kasus kesurupan umpamanya, itu menjadi hal yang jadi solusi. Jadi kalau orang ini terbiasa berpikir positif, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diinduksi dari suatu kondisi di luar, maka dia akan terjaga dari hal-hal yang tadi faktor eksternal. Artinya berpikir positif menjadikan istilahnya seseorang itu mampu untuk menjaga kesehatan jiwanya,
istilahnya mampu berhadapan dengan tekanan. Dia meskipun ada tekanan, ada tugas yang berat, dia tidak akan depresi karena apa? Dia punya skill untuk berpikir positif. Yang berikutnya lagi tadi beberapa hal yang ekstrim ya, yang sudah bagian yang paling negatif, yaitu itu ketika seseorang kemampuan berpikir positifnya rendah, dia akan mudah dapat induksi, dan dalam beberapa kasus itu jadi kesurupan dan sebagainya. Kemudian manfaat yang lain yang istilahnya menjadi hal kita perlu mengasah skill berpikir positif adalah pengendalian diri. Nah, kalau kita ini istilahnya mampu mengendalikan diri, apa yang kita kendalikan? Di dalam teknik jiwa kan ada 3 unsur ya, pikiran, perasaan, dan tindakan. Makanya kalau orang berpikir positif, ini 3-tiganya ini terkendali ya. Kalau ketiganya terkendali, maka ini bisa diarahkan. Tapi kalau kemampuan berpikir positifnya itu rendah, maka nanti katakanlah dari 3 hal tadi yang dominan perasaan, perasaan sedih, maka dia hanya di dalam sedih itu, sehingga dia ya berlama-lama dalam berlama-lama dalam istilahnya kondisi terburuk gitu. Atau kalau kemudian yang karena kendalinya lemah, maka yang Tuhan mungkin kehendaknya ya, sehingga nanti dia bertindak tanpa difikirkan, mengambil langkah yang mungkin sifatnya sekedar pelampiasan, atau bahkan yang paling repot adalah jalan pintas gitu ya. Nah, artinya apa? Kemampuan berpikir positif juga mencegah seseorang dari gangguan kesehatan jiwa, kesehatan mental yang muncul dari di kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, kemudian yang kelima adalah bahwa kemampuan berpikir positif ini menjadi hal yang cukup efektif kalau kita bicara menjaga bagaimana kita tetap bahagia gitu kan. Karena alternatif di dalam pikiran itu kan banyak banget gitu kan. Nah, alternatif itu banyak, tapi kalau kita sudah memiliki skill berpikir positif, kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang terkait dengan konsep diri kita. Nah, dalam konteks ini yang perlu juga dipahami begini Mas Dani, berpikir positif itu tipe orang yang terbiasa mencari alternatif atau bicara pokoknya. Mencari alternatif kan. Nah, di situ ketika orang ini sudah terbiasa berpikir ada banyak alternatif, kemudian dia memilih yang positif, maka dia tidak akan terjebak pada hal-hal yang sifatnya tadi pokoknya. Nah, kalau itu itu bisa diupayakan, maka di dalam sistem otak seorang tadi dia akan terjaga kemampuan untuk terus berpikir secara alternatif. Nah, kalau alternatifnya banyak, maka dia tidak akan masuk ke perilaku yang negatif, marah, emosi dan sebagainya. Kan ini ada alternatif ini. Tapi kalau orang tidak punya alternatif, itu sulit karena dia tidak hanya pilihan, kecuali kita harus padahal ada kondisi yang tidak sesuai, maka muncullah emosi dan sebagainya. Oleh karenanya berpikir positif ini menjadikan orang bisa lebih sabar gitu kan. Bahkan kalau kita bicara tentang keikhlasan, ketulusan, itu hanya pada orang-orang yang berpikir positif. Nah, kemudian juga kalau kita bicara tentang berpikir positif, itu juga akan menjaga kemampuan seorang untuk berkomunikasi ya. Karena apa? Karena ketika orang itu sudah mengejas menilai dengan cara negatif, kan pasti dia akan jadi orang yang enggan gitu kan, enggan bertanya, enggan menjawab, enggan berinteraksi. Nah, ini merusak jiwa. Oleh karenanya berpikir positif itu juga menjadi hal yang istilahnya mengasah kemampuan seorang untuk berkomunikasi. Memang ada beberapa hal dalam konteks komunikasi. Ada yang namanya komunikasi interpersonal ya, ada komunikasi antar personal. Nah, komunikasi antar personal itu komunikasi biasa orang satu dengan orang yang lain. Tapi interpersonal ini adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, ini penting. Skill berkomunikasi pada diri sendiri itu hanya
didominasi oleh mereka yang berpikir positif. Kenapa? Ketika dia sedang berdialog dengan dirinya, kan dia sedang mengarahkan kan dirinya untuk kasus ini, untuk hal ini memilih yang kayak apa, kan gitu. Nah, ketika dia berpikir positif, kan kemudian dia kayak, oh kalau saya ada tawaran ini, maunya ada yang ngajak ini, mau apa istilahnya ada acara touring ya kan. Tapi kalau dia berpikir positif, dia harus paham dulu, oh saya yang utama untuk minggu ini apa, untuk hari ini apa tugas gitu kan, apa target saya. Nah, ketika dia berpikir positif, maka istilahnya dia akan mengendalikan dirinya dan dia akan memilih, oh alternatifnya ini dan yang terbaik itu ini. Tapi kalau dia sudah terbiasa tidak berpikir positif, sudahlah langsung langsung diiyani diiyani gitu kan, sehingga dia kan jadi sosok yang mudah terpengaruh. Memang ada istilah saya atau bahasanya itu ya, kawan bayi. Jadi begini, ya mau aja silakan nanti Mas Dhani dan juga para pendengar cek. Kalau seseorang ini uyang-uyangnya terlalu ke kanan ya, itu kan ada yang di tengah, ada yang di kiri, ada yang kanan, ada yang sedikit ke kiri, namun ada yang ke kirinya banyak gitu. Itu bisa ya menjadi indikasi. Jadi kalau itu tengah, dia imbang, antara bertindak dan berpikir imbang. Tapi kalau saya punya tipe terlalu ke kiri, maka saya harus sadar karena saya tipe yang apa-apa itu harusnya difikirkan. Jadi kadang berpikirnya lama gitu. Makanya harus melatih untuk kemudian cepat dalam mengambil keputusan. Sebaliknya kalau yang condong ke kanan, itu mau terbiasa bertindak gitu kan. Ibarat disuruh ini difotokopi langsung berangkat, sampai fotokopi halaman mana berapa balik lagi. Nah, karena dia itu, makanya kadang-kadang artinya tidak sama satu orang dengan yang lainnya ketika dia melatih untuk berpikir positif. Tapi yang jelas kemampuan berpikir positif sangat terkait dengan kemampuan berkomunikasi, baik interpersonal maupun intrapersonal. Nah, kemudian yang ketujuh, berpikir positif ini sangat terkait dengan yang namanya law of attraction ya, hukum ketertarikan. Jadi law of attraction ini atau hukum ketertarikan ini sudah cukup lama dipahami, jadi bukan dikembangkan, karena itu sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan. Sekarang bawahnya begini, kalau kita Mas Dhani terbiasa kalau buka YouTube yang film laga itu, nanti begitu buka YouTube kan yang ditawari laga itu kan algoritma gitu ya. Lah sama itu. Kalau kemudian kita sudah terbiasa berpikir positif tentang apa gitu kan, maka apa yang ada di depan kita itu seolah-olah di dalam teori law of attraction itu kita akan ketemu dengan hal yang kita pikirkan itu ya. Artinya itu menentukan bagaimana perjalanan kita, sehingga dalam banyak hal law of attraction ini akan sangat hasilnya bagus manakala orang ini berpikir positif. Saya berikan gambaran begini, umpamanya Mas Dhani saya punya keinginan mau beli sepeda motor merek X gitu kan. Nah, ketika Mas Dhani itu berada di perempatan, kadang-kadang tanpa dipaham istilahnya, tiba-tiba melihat ternyata motor itu banyak itu yang tadi nggak perhatian gitu kan. Itu ada yang seperti itu ada yang seperti itu. Nanti ketika Mas ini ada di varian, ternyata modelnya juga macam-macam tuh. Nah, itu law of attraction yang tadinya kita nggak perhatiin, itu menjadi sesuatu yang hadir ya. Itu namanya hukum ketertarikan. Nah, kalau kemudian berpikir positif sudah diasah, maka positiflah yang nanti akan hadir gitu loh. Termasuk dengan capaian yang positif, proses yang positif, lingkungan yang positif gitu kan. Saya memberikan ilustrasi begini. Ada seseorang yang dia mengeluhkan pada seorang konsultan psikologi. Dia mengeluhkan, saya ini di tempat kerja nggak ada yang bantu, nggak ada yang perhatiin kalau saya ngomong. Salah dicuain itu, kalau saya melakukan berjalan diganggu dan sebagainya. Lalu ketika ditanya oleh sang konsultan tadi, ya kamu maunya apa gitu ya, kalimatnya maunya apa, dia bilang begini,
saya tidak ingin dalam hidup saya ini saya diganggu, saya dilecehkan, saya diabaikan, saya dirugikan. Kalimatnya kalimat negatif. Nah, itu contoh kemampuan untuk orang yang tidak mau berpikir. Kemudian sang konsultan hanya oke lah, mulai sekarang pikirkan bahwa kamu ingin dihormati, kamu ingin dibantu, kamu ingin dihargai, kamu ingin disupport, dilatih. Nah, ternyata dengan hal seperti itu ada perubahan ketika dia mulai bicara, orang mulai merhatiin, ketika dia di jalan orang tidak ada yang mengganggu dan sebagainya. Artinya sekali lagi, skill berpikir positif ini akan bisa membantu proses itu sukses yang menjadi harapan dan tujuan cita-cita. Nah, kemudian kemampuan berpikir positif juga sangat penting karena ini juga akan terkait dengan kualitas decision making ya. Nah, ini decision making tidak hanya urusan kantor, tidak urusan manajemen, tidak urusan istilahnya rapat-rapat, tidak. Namun decision making itu adalah terkait dengan juga kualitas kita ya. Kalau kita paham dengan istilahnya target, tujuan, pasti kita ngerti yang namanya skala prioritas kan. Artinya pasti kita harus berpikir sesuai dengan skala prioritas. Nah, kalau kita kemudian mau berpikir positif, biasanya kita ngerti urutannya. Oh iya, ada alternatif ini, namun dalam kondisi seperti ini pertimbangannya jadi ini. Nah, orang-orang berpikir itu nanti kualitas pengambilan keputusannya itu juga. Nah, yang terakhir, berpikir positif juga sangat terkait dengan trust ya, kepercayaan orang pada kita ya. Jadi kalau kita ini berpikir positif, maka insya Allah pancaran kita ini juga positif ya, sehingga akan tadi meningkatkan trust, rasa percaya orang pada diri kita. Demikian Mas. Luar biasa banget. Ini baru manfaatnya udah sebanyak itu ya, untuk dalam berpikir positif. Nah, ini kemudian pertanyaan selanjutnya adalah indikator atau tanda seorang itu berpikir positif itu seperti apa? Para pendengar yang berbahagia, indikator ini memang menjadi sesuatu yang menjadi cara kita mengkoreksi. Dalam beberapa hal memang ini tidak mudah, karena kan itu tidak nampak, itu kan ada di hati gitu kan. Bawahnya begini, indikator pertama orang yang berpikir adalah mereka yang optimis gitu kan. Nah, orang yang optimis itu nampak nggak Mas? Kalau dia pasti nggak nampak, tapi kalau dia baru ngomong bersikap kan nampak kan, publik saja. Kemudian orang-orang yang optimis itu pasti dia akan semangat, dia antusias, dia banyak senyum gitu kan. Nah, ini yang pertama optimis. Yang kedua adalah indikator yang kedua adalah kemampuan untuk dengan cepat melihat dari sisi negatif dan menghilangkan kekeruhan. Jadi kalau seseorang masih menggunakan parameter istilahnya negatif terhadap dirinya, terhadap orang lain, maka akan sulit untuk kemudian dia bisa melihat dari sisi yang baik. Nah, kekurangan dalam konteks ini adalah kekurangan yang ada dalam pikiran dan hati. Nah, ini yang penting. Katakanlah seseorang masang status galau deh, capek deh gitu kan. Itu berarti dia dalam keruh gitu kan. Beda kalau dia masang status dengan kalimat-kalimat yang positif gitu kan. Makanya kalau Irama kan rutin ada kata-kata mutiara gitu. Itu cara efektif untuk mengarah ke berpikir positif. Nah, kekeruhan dalam hati ini banyak hal penyebabnya ya. Ada kecewa, kesedihan, sakit hati, benci, dendam dan sebagainya. Makanya mereka-mereka yang ingin menjadikan diri mampu berpositif karena memang indikatornya adalah mampu melihat diri yang siapa, maka dia harus bisa menetralkan ya. Menetralkan. Nah, artinya apa? Dia bisa memaafkan ya terhadap peristiwa, terhadap orang atau terhadap sesuatu yang pernah dialami. Nah, kalau dia tidak mampu menghilangkan itu, maka akan kesulitan karena memang indikatornya harus mampu melihat dari sisi negatif. Nah, yang repot begini sebenarnya, karena yang namanya kekeruhan itu ya, kekeruhan dalam hati, dalam pikir ya, baik kecewa, baik sakit hati, itu adalah sesuatu yang secara data itu maunya apa ya? Itu kan bentuk virus, yaitu apa? Dia menggerogoti sistem gitu kan. Artinya
merusak sistem ya, yang harusnya positif jadi negatif. Yang kedua, mengembangkan diri tak terkendali. Jadi jumlah sel yang kemakan kekeruan dalam hati itu signifikan dengan berkurang jumlah sel otak. Nah, itu yang kemudian menjadikan kenapa kalau kita berpikir positif harus bisa menghilangkan kekeruhan dalam hati ya, karena tadi indikatornya adalah melihat dari sisi yang baik. Nah, kemudian indikator yang ketiga itu nampak dari sikap di mana seseorang itu melihat yang senantiasa bersyukur gitu ya. Nah, orang yang bersyukur kan juga nampak itu kan, nampak mulai dari dia menghindari keluh kesah, kata-katanya istilahnya tidak terkait dengan ya keluh kesah tadi ya. Begitu datang, dene kok udaranya pengap itu kan sudah keluh kesah. Dene kok sumuk gitu. Payahki mendung gitu kan, payahki panas. Keluh kesah itu adalah indikator bahwa dia belum mampu berpikir positif ya. Padahal yang paling juga perlu diingat kan, kalau dia keluh kesah itu kadang-kadang keluh kesahnya itu bukan terkait dengan orang, terkait pada Tuhan gitu ya. Ketika dia mengatakan, seseorang mengatakan begitu keluar ruang itu bilang asam ki mendung, asam ki sapa gitu. Artinya jeruk kok kecut, kan dia nggak terima dan bikin jeruk gitu. Nah, artinya perilaku keluh kesah ini bukan perilaku yang hati yang bersyukur. Maka orang yang berpikir positif pasti dia akan menjaga untuk istilah terhindar dari sifat keluh kesah. Nah, salah satu juga cara kita berpikir positif terhindar dari keluh kesah yaitu adalah kita memahami peran ya. Orang-orang yang memahami peran dia akan lebih mudah bersyukur ya. Ya, pokoknya Mas Dani punya peran utama menjadi penyiar. Nah, ketika Mas Dani itu paham dengan peran gitu kan, ada makna yang luas, maka akan mudah syukur dan kemudian dan ini indikator mampu untuk berpikir positif. Oleh karenanya, pengertian bersyukur di sini itu bukan semata bersyukur dapat tambahan gaji ke 16 bukan begitu. Namun kemampuan bersyukur di sini adalah memahami dan bangga dengan peran gitu kan. Jadi kalau para pendengar yang paham perlu ini melatih gitu kan, bangga dengan dirinya. Kalau perlu ditulis itu sekali ini penting. Ketika pendengar itu maunya punya peran apapun ya, kita kan punya peran banyak, sempatkan menulis peran itu ya. Upaya apa perannya menjadi seorang ibu gitu kan. Aku bangga dengan peranku sebagai ibu karena dari saya lah saya bisa menjaga kebutuhan makan anak-anak pasangan saya. Saya bangga dengan peran saya karena dengan peran saya bisa mengarahkan, menunjukkan agar anak menjadi anak yang baik. Saya bangga dengan peran saya maka saya bisa menjamin situasi rumah jadi nyaman, bersih, dan itu ditulis. Semakin banyak kita menulis bangga dengan peran, itu kita bersyukur dan itu menjadi metode sederhana untuk terus berpikir yang positif ya. Dalam satu pelan saya pernah mengajak para orang peserta ya, itu menulis kebangganya dengan perannya. Ada orang yang nggak nulis itu Mas. Ketika mau saya dekati, kenapa Bapak nggak menulis? Pak Pram gimana saya menulis? Saya itu hanya penjaga malam. Sudah Bapak tulis, saya dikte. Lalu saya minta nulis. Saya bangga dengan peran saya karena dengan peran saya seluruh karyawan dan pimpinan bisa tidur nyenyak karena kantor ada saya itu ya. Saya bangga dengan peran saya karena saya lah yang memastikan seluruh peralatan untuk kantor untuk usaha ini tetap bisa dipakai lagi besok karena peran saya, dan seperti itu sampai dia terharu mengeluarkan air mata. Karena apa? Jadi kadang-kadang kita perlu mengingatkan diri kita ini sesuai dengan tadi komunikasi intrapersonal itu ya. Artinya kita berkomunikasi dengan diri. Maka ketika kita sudah memahami peran dan itu termasuk indikasi bersyukur, hati yang bersyukur dan berpikir positif. Nah, kemudian memang kalau kita ingin berlatih ke arah sana, maka memang perlu indikator yang nampak ya. Maka senyum, termasuk senyum dalam hati,
pandai memilih kata-kata yang menyenangkan, hindari kata-kata yang menyakiti, dan juga indikator. Oleh karenanya dalam konteks ini, kalau kita ingin mengekspresikan perasaan syukur tadi sebagai cara kita berpikir positif, maka sempat-sempatkan kita melihat di cermin gitu kan. Kita melihat di cermin lalu kita senyum gitu kan. Nah, ternyata kalau saya senyum, kalau hanya sekian nih nggak nampak senyum karena tipe mulut saya tipe yang ke bawah-bawahnya. Nah, lalu kalau kita sudah melatih seperti itu, ternyata kalau saya senyum paling enggak gesernya hati paling enggak ya 1 senti maunya gitu kan. Nah, di sisi yang lain, begitu kita melihat diri kita di cermin, kita bisa melakukan yang namanya self motivation, terutamanya untuk berpositif. Kita bilang, kamu pasti bisa berpositif, pasti kalau hari ini kamu akan dapatkan banyak kesempatan untuk sukses kamu, pokoknya gitu ya. Nah, jadi ini metode istilahnya self motivation dengan cara mengafirmasi diri melalui cermin, itu juga satu cara yang mengarah kita pada tadi punya paham dengan peran, kemudian kita juga bisa istilahnya mengekspresikan ungkapan syukur tadi sebagai bentuk berpikir positif. Nah, tentu saja indikator yang lain seperti orientasi ke depan. Jadi orang-orang yang berpikir positif itu pasti dia bukan bicara sekedar untuk hari ini atau kemarin, pasti ke depan. Kemudian juga mereka yang berpikir positif senantiasa menyempatkan untuk berbuat baik meskipun itu hal yang kecil, itu kan, hal yang kecil, menyingkirkan duri di jalan, penghalang di jalan, memasukkan sampah kepada tempatnya. Jadi mereka-mereka yang ingin mengasah keterampilan berpikir itu memang perlu untuk mengasah hal itu ya, mematikan listrik yang tidak perlu, mematikan air yang tidak perlu, ini jadi penting karena di dalam dalam konteks seperti ini, hal itu kan memang terkait dengan disiplin gitu kan. Namun sesungguhnya itu nanti mengarah kepada pola pikiran positif. Makanya saya tadi sampaikan, berpikir positif itu bukan hal sederhana, itu adalah skill yang harus diasah. Nah, kemudian juga salah satu yang juga nampak di dalam berpikir positif adalah memancarkan sifat kearifan. Artinya bersifat adil, bersifat bijak. Ini juga indikator dari mereka-mereka yang berpikir positif. Tentu saja substansinya adalah pilihan-pilihan yang positif. Demikian. Oke, wah luar biasa. Tadi memang betul banget disampaikan bahwasanya berpikir positif itu bukan hal yang sederhana, tapi memang perlu skill gitu. Itu skillnya harus diasah. Baru sampai di indikator, bahwasanya udah banyak banget indikator untuk seseorang ini bahwasanya dia berpikir secara positif. Nah, untuk beberapa model berpikir positif ini apa saja nih, Pak Pram? Baik. Para pendengar Irama yang berbahagia, sebenarnya model ini adalah bentuk contoh-contoh saja. Pengembangannya tentu saja sangat luas, karena sekali lagi berpikir positif itu proses dalam diri kita kan? Tidak nampak, namun itu adalah proses dalam diri yang hanya saja nanti ekspresinya nampak. Saya ambil contoh umpamanya begini, yaitu model bagaimana kita menggunakan pola positif terhadap hal yang telah lewat ya, hal yang telah terjadi ya. Mungkin kita berkata dalam hati begini, saya memang pernah melalui masa-masa yang sulit, namun saya telah bisa melaluinya. Nah, itu ketika kita berkata itu, mengingat sesuatu yang telah terjadi dan kita telah melewatinya, itu kan kemudian kita berpikirnya kan positif ya, karena kita telah melewati. Makanya memahami diri dari masa lalu mengambil hikmah itu menjadi sesuatu yang penting. Katakanlah umpamanya kita melakukan sesuatu, kemudian ada kondisi di mana istilahnya bukan positif, bukan yang kita harapkan yang terjadi. Kita bisa mengatakan begini, dulu saya pernah mengalami seperti ini, kegagalan seperti ini, namun saya sudah melakukan yang terbaik dan saya akan terus melakukan yang terbaik. Ini contoh ya. Jadi terhadap yang lalu kita kesankan cara positif. Itu cara positif. Apa saja? Katakanlah umpamanya kita melalui masa-masa sulit gitu kan, apa saja di tempat kerja, di rumah, kita perlu berkata begini bahwanya saya telah melalui banyak kesulitan di perjalanan hidup saya, namun boleh jadi itu kan membuat saya menjadi semakin tegar untuk masa depan. Nah, ini contoh. Jadi menjadikan sesuatu yang telah lewat dengan cara
positif. Jadi sekali lagi berpikir itu berpikir bukan sekedar sesuatu yang sederhana. Kita harus kita perlu menyempatkan itu berpikir positif. Makanya kalau dalam Islam ada istilah tafakur, iktikaf, itu bisa dipakai untuk kita berpikir positif gitu. Dan itu sesuatu yang penting karena kita akan lebih mengenal diri kita gitu. Barang siapa mengenal diri kita, dia akan mengenal Tuhannya. Nah, itu yang model pertama. Model yang kedua adalah pola berpikir terkait dengan hari ini ya. Nah, ini contoh makanya saya ketemu Mas Dani. Senang saya ketemu Mas Dani ini ya. Ketika ngomong itu kita sudah berpikir positif. Saya beruntung hari ini ketemu kamu gitu. Hari ini saya ketemu Mbak Ayu tadi manding berpikir positif gitu. Nah, jadi kita memang perlu mengembangkan kepekaan, merespon itu. Utamanya dalam hati kita. Jangan sampai kita kalau bahasanya itu mudah cuek-cuek aja. Jadi sifat cuek itu bukan sifat berpikir positif gitu ya. Makanya kita sedang menghadapi kondisi ya, pokoknya hari ini saya ada tugas ya yang cukup berat, namun saya yakin saya harus tegar untuk itu. Nah itu, jadi kita kesankan yang terjadi hari itu dengan statement yang yang positif ya. Dan itu saya biasa, katakanlah umpamanya Mas Dani pagi-pagi sudah dia siapkan bubur ayam misalnya, bubur ayam. Hari ini bubur ayam saya sangat lezat dan saya menikmatinya. Nah, kalimat ini meskipun sederhana, itu latihan untuk berpikir yang positif. Nah, untuk para pelajar tentunya banyak hal kan, banyak hal. Ketika dia belajar hari ini ada pelajaran nih, ini, nah saya yakin nanti akan tertarik dengan cita-cita saya ke depan untuk apa. Nah itu, kenapa? Karena pikiran positif itu berefek pada munculnya energi positif. Ini menjadi hal yang luar biasa. Mungkin suatu saat kita bisa bahas tentang energi positif, energi negatif. Jadi kalau seseorang ini sudah mengasah skillnya untuk berpikir positif dengan konsisten tadi, dia mampu mengasah skill itu. Nah, ada lagi yang namanya terkait dengan masa yang akan datang ya. Jadi contoh maunya untuk yang datang ada accident gitu kan. Accident, lalu dia mengatakan ya saya yakin meskipun demi ini seperti ini saya yakin akan baik-baik saja. Itu jadi yang akan datang. Atau kemudian saya yakin ini pasti ada hikmahnya gitu kan. Katakan kalau orang sukses semuanya hari ini juga ada keberhasilan yang dicapai, dia berkata sukses hari ini saya yakin akan berlanjut untuk sukses yang akan datang. Itu harus dilakukan berpikir itu ya. Jadi jangan sampai cuek. Makanya kalau mohon maaf ya, kalau kita ada satu tayangan tontonan, kalau kita kemudian ada yang bagus ya kita harus tunjukkan apresiasi dengan tepuk tangan. Tapi kalau hanya diem aja nonton, diem itu berarti dia cuek. Kalau cuek sudah susah untuk berpikir. Jadi sekali lagi, tipe-tipe cuek itu susah berpikir positif. Karena itu keterampilan yang dia. Kalau nggak biasa, bagaimana gitu kan? Itu yang terkait dengan model ya. Katakanlah umpamanya ada seseorang bilang pada ibunya, Bu, hari ini nilai saya saya belum dapat nilai yang bagus. Nah, kalau anak bicara tentang hari ini, tapi kalau ibu bicara tentang yang datang, maka dia akan bilang, "Nak, kamu belajar lagi dan ibu doain pasti kamu besok akan dapat lebih bagus." Nah, jadi pola-pola seperti memang harus diasah. Jadi memang ada saatnya berpikir itu adalah kita mengasah dengan konsep dalam diri, namun juga bisa saya berikan seperti dalam konteks tadi pembinaan, pengarahan dan sebagainya. Demikian Mas. Oke, luar biasa, ini banyak banget modal untuk berpikir positif seperti itu. Oke, dan Pak Pram mungkin bisa sampaikan juga untuk komponen berpikir positif ini apa saja? Baik. Monggo Pak. Para pendengar Irama yang berbahagia, ini juga cukup substansial. Jadi kalau kita bicara pikiran positif, berpikir positif, komponen itu ada 4. Jadi kalau kita tidak, ini kajian saya, kalau 4 ini tidak muncul, kita belum dalam konteks berpikir positif. Yang pertama apa?
berpikir positif itu terkait dengan doa ya. Jadi kalau kita akan memulai sesuatu itu, kalau kita ingin berpikir positif awalnya dengan doa. Kenapa? Kita harus paham bahwa apa yang akan kita terima pasti karena kehendak Sang Pencipta Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah harus ada niat. Nah, niat itu terkait dengan narasi target yang kita capai ya. Katakanlah hari ini saya, kalau ini siswa ya, saya akan ulangan bahasa Indonesia gitu kan. Nah, harus ada niat, dan saya yakin dengan saya belajar, setelah belajar saya yakin nanti kalau saya ikut ulangan harian hari ini saya akan dapat nilai baik, nilai bagus gitu. Nah, itu niat. Jadi berniat. Makanya kalau orang belajar pun berniat. Mohon maaf, kan umumnya kalau anak belajar kan ya bismillah saya, ya tidak, ya harusnya ketika mau belajar ya bismillahirrahmanirrahim, saya benar belajar hari ini pelajaran apa, dan saya dengan belajar ini saya semakin cerdas dan bisa menyelesaikan banyak soal. Kalau orang yang sedang bekerja, saya akan tunaikan tugas hari ini, nyusun ini, dan saya yakin nanti jam sekian sudah selesai. Nah, itu menjadi ada niat. Jadi pilihan posisi sudah ada, satu ada doa, yang kedua ada niat. Nah, yang ketiga, ini komponen yang ketiga, yaitu harus ada imajinasi positif. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Imajinasi positif itu harus melengkapi tadi niat. Jadi kalau kita tadi bawahnya nilainya hari ini ada ulangan bahasa Indonesia, nilainya bagus ya, kita bayangkan ulangan saya selesaikan soal 1, 2 saya bagus, ketika dikoreksi nilai saya 10 bawahnya, itu dibayangin. Dan itu juga berlaku untuk yang lainnya. Katakanlah bisnis kita hari ini punya acara untuk target saya ABCD gitu ya. Nah, di target ABCD saya berharap ada deal sekian. Nah, itu kemudian juga diimajinasikan gitu ya. Katakanlah kalau kita mau berangkat ke tempat tugas padahal rumahnya jauh, ya dipikirnya hari ini saya lancar, perjalanan saya lancar, saya on time bisa sampai tugas. Bayangkan di perjalanan lancar, lalu jam 7 atau jam berapa sudah sampai tempat tugas. Itu imajinatif. Nah, kenapa? Karena kalau nanti kita bicara tentang cara kerja otak, kita jadi paham kenapa kita harus doa, harus berniat, dan harus berimajinasi. Ini komponen pikiran positif yang ketiga. Nah, yang terakhir yaitu apa? Bersyukur. Jadi syukur itu adalah kunci untuk semuanya. Jadi kalau kita sudah berpikir positif, kita bersyukur sudah berpikir positif, maka insya Allah itu akan jadi skill yang bagus kalau kita bicara tentang bagaimana komponen pikiran positif. Itu Mas Dani. Berarti emang doa, niat, imajinasi ya Pak, ya, karena imajinasi syukur, syukur imajinasi sering terlewatkan. Lah, gitu. Ya, makanya tadi saya bilang ini bukan sederhana, ini skill yang harus diasah. Nah, untuk tahapan berpikir positif ini sendiri apa Pak? Ya. Para pendengar irama yang berbahagia, jadi kalau kita bicara tentang berpikir positif dalam konteks melatih diri untuk memiliki skill yang bagus ya, maka memang ada beberapa tahap ya. Saya membuat kajian ini dalam rangka bagaimana kita istilahnya memiliki skill ini, karena sekali lagi skill ini harus diasah ya. Untuk diasah itu ada tahapan. Ada beberapa tahap yang pertama adalah kita harus melakukan koreksi. Karena tadi sudah saya sampaikan, mereka yang keruh itu kan nggak bisa berfungsi. Makanya tahap pertama adalah tahap untuk memahami diri. Mulai dari apa? Kita cek apa kita punya beban yang membelenggu kita. Kita punya mental blocking tidak? Kita punya beban mental tidak? Artinya hal yang sifatnya jadi beban itu ada tidak? Kalau masih ada ya itu akan sulit. Mau memahami konteks ini adalah beban itu harus kita letakkan ya, kita letakkan. Kadang-kadang orang yang tidak bisa memilih skala prioritas itu seolah semua yang diinginkan itu kan menyatu di dalam pikirnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus hilangkan trauma. Kalau kita masih punya trauma ya sulit ya. Peristiwa masa lalu yang masih memberi kesan negatif sampai hari ini itu harus dihilangkan dengan cara apa? Dinetralkan, entah itu dengan memaafkan, dengan istilahnya mengambil hikmahnya, lalu meyakini ada nilai positifnya. Kemudian juga yang harus dicek adalah, nah ini yang agak tidak sederhana, yaitu kita perlu mencermati apa
di dalam diri kita ada ambisius yang berlebihan. Karena orang-orang yang punya jiwa ambisius gitu kan terbiasa untuk harus pokoknya itu akan sulit untuk berpikir positif. Nah, kemudian ada juga yang saya sebut sebagai aspek psikosomatis ya. Adakah sakit kita yang penyebabnya adalah jiwa. Nah, memang ada beberapa penyakit yang itu karena medis, karena pola makan dan sebagainya. Namun ada juga yang karena aspek kejiwaan gitu ya. Nah, ini memang bisa jadi kajian yang panjang juga. Namun itu cek itu ya. Karena kalau masih ada penyakit yang penyebabnya psikis, nah itu harus diatasi. Karena kalau tidak, sekali lagi jadi kesulitan berpikir positif. Nah, yang kedua, yang kelima adalah kita harus cek apakah kita masih punya rasa tidak nyaman. Entah itu kalau ketemu si A kita nggak nyaman, ketemu si B nggak nyaman. Nah, kalau seperti itu kita sulit berpikir. Nah, itu harus dinetralkan ya, banyak cara netralkan. Nah, kemudian yang terakhir, masih nggak kita punya sifat ego. Nah, ego ini sekali lagi hal yang paling harus diatasi, karena ketika seseorang itu egois sudah kesulitan berpikir positif. Maka dia harus hilang ego. Karena apa? Dia harus berorientasi pada bermanfaat, berorientasi pada bermanfaat, berguna. Nah, itu tahap yang pertama, itu memahami diri. Nah, tahap yang kedua tahap menjernihkan. Jadi apa? Oh, saya punya traumatis peristiwa itu, kita jernihkan peristiwa itu dengan yakin ada hikmahnya. Kemudian juga katakanlah kita punya dendam, punya kebencian, kita harus maafkan maunya itu. Jadi tahap menjernihkan ini harus dilakukan, jangan sampai kita masih membawa beban-beban itu ya. Metode menjernihkan juga banyak cara ya, membaca istighfar, membiasakan memaafkan siapapun setiap menjelang tidur dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahap membangun komitmen. Kita perlu menyusun afirmasi untuk diri kita. Kalau saya mau menyarankan, buatlah nama kita di kertas putih dengan huruf kapital, lalu di bawahnya kita tulis komitmen kita mulai sekarang dan seterusnya. Jadi kalimatnya sekarang dan seterusnya saya berniat semakin tegas, saya berniat semakin fokus pada harapan, saya berniat semakin memberi rasa percaya diri dan sebagainya. Jadi komitmen itu adalah cara kita untuk menjadikan kemampuan kita istilahnya berpikir yang serba positif tadi, karena tanpa kita mengarah pikiran yang positif kesulitan berpikir. Nah, itu tahap yang ketiga. Nah, tahap yang keempat adalah kita perlu untuk merumuskan apa yang kita capai. Bawahnya kita punya target nih, bawahnya tahun ini kalau untuk siswa bawahnya ya saya rata-rata ulangan sekian dan sebagainya. Kalau mereka yang bekerja targetnya katakanlah ya, target itu minimal jangka menengah dan panjang ya. Kalau pelajar ya mungkin jangka pendek ya. Nah, bawahnya kita punya target, ada macam-macam target ya. Oh, targetnya adalah 5 tahun ke depan saya harus punya kemampuan untuk katakanlah bikin rumah bawahnya itu. Kalau enggak ya apa, silahkan. Tapi juga sebaiknya kalau kita bicara tentang menyusun target agar kita berpikir adalah kita membuat target yang sifatnya bukan fisik. Bawahnya saya tahun ini berniat semakin sabar, semakin ikhlas dan sebagainya. Itu harus target, jangan sampai kita enggak mengabaikan hal itu. Nah, itu beberapa tahapan Mas Dani. Oke. Nah, ketika kita sudah memiliki pikiran yang berpositif ini Pak Pram, upaya untuk menjaga itu seperti apa nih Pak Pram? Ya. Para penari Rami yang berbahagia, agar kita ini bisa terus berpikir positif, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah senantiasa berorientasi pada masa depan ya. Ibarat kalau kita naik kendaraan ya nggak apa-apa, kadang-kadang kita melihat spion kiri gitu kan, spion kanan atau spion yang atas ke belakang itu. Tapi yang penting melihatnya tidak boleh lama gitu kan. Ya kalau kita melihat spion kanan berlama-lama apa yang terjadi? Ya nggak kelihatan di depan. Lupa yang di depan. Nah, spion kanan adalah ibarat sanjungan, pujian. Spion kiri adalah makian,
olah orang, udah abaikan, yang penting depan ya. Masa lalu belakang pun kalau saya nanya sebentar, tapi kuncinya adalah orientasi pada masa depan. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin berpikir positif, terbiasalah untuk membiasakan berkomunikasi, bersilaturahmi ya, menjaga persahabatan ya. Makanya sekarang yang namanya RW ini itu penting. Bukan semata-mata untuk ketemu teman-teman lama, tapi itu juga cara kita untuk menjaga pikiran-pikiran positif. Kemudian juga kita perlu untuk senantiasa belajar, jangan sampai kita mengatakan oh ini sudah purna, sudah lansia, tapi terus kita harus berniat untuk terus belajar dan belajar. Nah kemudian memang kita paham siapapun kita, nggak ada yang sempurna. Jadi berapapun usia kita tetap butuh nasihat, butuh arahan. Jangan sampai oh saya udah tua nggak punya, nggak bisa. Nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kita perlu, meskipun yang nasihatnya mungkin lebih muda dari kita, no problem gitu. Nah kemudian juga, nah ini kalau kita ingin menjaga pikiran positif, jaga asupannya. Ya kalau yang ditonton bukan yang positif, ya sudah negatif ya, berita negatif ya ditonton. Ya kalau nonton ya, tapi jangan kemudian jadi rutin. Oh, saya harus nonton berita, jangan, karena kalau asupannya tidak positif ya pasti akan berpengaruh. Maka jaga apa yang didengar, yang dilihat ya, yang digunjingkan gitu kan, ajanya itu. Jadi kalau wah ini pas cerita menggunjingkan, ya kalau gunjing ya udah jangan lama-lama. Karena itu asupan yang negatif. Nah kemudian sekalian aja bahwa kalau kita ingin berpikir positif, kita perlu untuk juga menghindari ya. Apa yang kita hindari umpamanya adalah umpatan, celoteh yang nggak ada gunanya. Kemudian juga olok-olok. Yang berikutnya lagi adalah kita perlu menghindari was-was gitu ya. Was-was, cemas, rasa takut. Ya itu manusiawi, namun jangan berlama-lama. Kemudian juga kita punya apa istilahnya yang harusnya adalah sifat suka menilai secara negatif ya. Paling-paling gitu kan. Jangan-jangan gitu ya. Itu sifat ngejas, itu harus kita hindari. Nah kemudian yang juga kita perlu jaga adalah hindari kita suka membanding-bandingkan. Karena tadi saya sudah sampaikan, salah satu sifat syukur adalah memahami peran gitu kan. Lah kalau kita sudah punya peran, ya ukuran kita ya atas peran itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat ukuran yang tidak sama dengan standar kita. Katakanlah seperti saya, pokoknya standarnya adalah pensiunan lansia, ya sudah paham kayak apa sih yang didapat dari situ. Tidak kemudian, kecuali kalau saya juga punya usaha, punya apa. Tapi kalau kita sudah punya peran, ya sudah fokus di peran itu, tingkatkan profesionalnya. Karena dengan seperti itu kita akan semakin bangga dengan peran. Nah ini beberapa hal terkait dengan bagaimana kita memahami pikiran positif atau berpositif. Jadi sekali lagi, itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu adalah skill atau keterampilan jiwa, sikap mental yang kita perlu asah dan cara memahami hal yang seperti tadi ya. Jadi sekali lagi, teruslah mengasah diri untuk berpikir positif. Semoga kita akan dapatkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pram atas tema kita pada malam hari ini berpikir positif. Semoga pastinya akan bermanfaat untuk para pendengar kita dimanapun saja. Amin. Dan para pendengar, terima kasih yang sudah menyatu bersama Inner Motivation edisi hari Rabu 2 Juli 2025. Dan jangan dilewatkan karena setelah ini akan hadir Harmoni Keroncong dan masih bersama saya Dani Damara. Pastikan pendengar untuk tetap menyatu bersama di Irama FM.